Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak dengan Pak Dianto. Semoga pada pagi hari ini kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Pada pagi hari ini pelajaran yang akan kita pelajari yaitu tema 1, subtema 3, PB4. Materinya ada Bahasa Indonesia dan PPKN. Baiklah, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan materi Bahasa Indonesia dulu. Pada materi Bahasa Indonesia ini mempelajari tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan serangga. Dalam hal ini serangga yang Pak Dianto tampilkan adalah capung. Perhatikan uraian bacaan yang Pak Dianto tampilkan. Capung termasuk hewan dalam kelompok serangga. Capung hidup di darat. Biasanya capung muda ditemukan di sawah atau tepi kolam. Capung bernapas menggunakan trakea dan bergerak dengan cara terbang. Seperti hewan lainnya, anak-anak, capung juga mengalami daur hidup. Bagaimana daur hidup capung? Perhatikan gambar yang Pak Dianto tampilkan ini adalah gambar daur hidup capung. Ya, dimulai dari telur, ya. Setelah telur menetas, dia menjadi capung muda atau nimfa, ya. Setelah menjadi capung muda atau nimfa, ya, dia menjadi capung dewasa atau imago. Itu adalah penjelasan secara singkat mengenai daur hidup capung. Anak-anak perhatikan uraian berikut yang lebih lengkap ya tentang daur hidup capung. Capung berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, capung yang sudah dewasa ini berkembang biak dengan cara bertelur. Pada umumnya capung bertelur di air. Ya, misalnya di kolam, di sawah, di sungai. Setelah bertelur, ya, ini telurnya ya. Setelah bertelur, capung akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ya, menjadi capung muda atau nimfa. Nah, setelah telur ini menetas, anak-anak, capung itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi capung muda atau nimfa. Capung muda itu hidup di air dan makan serangga kecil atau ikan. Jadi capung muda ini atau nimfa ini dia bertahan hidup ya di dalam air itu dengan cara makan serangga kecil dan ikan-ikan kecil. Kemudian ya capung muda ini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan serta keluar dari air menjadi capung dewasa atau imago. Ya, itu tadi ya mengenai daur hidup serangga, yaitu hewannya capung secara lengkap. Nah, mohon diperhatikan. Selanjutnya, pada daur hidupnya, bentuk capung muda mirip dengan capung dewasa. Nah, pada daur hidup ini, ya, pada daur hidup ini, pada capung, ini capung muda ini dan capung dewasa ini hampir mirip anak-anak, ya, hampir mirip. Cuman perbedaannya pada capung muda ini belum mempunyai sayap, hampir mirip, ya. Perubahan bentuk tubuh yang dialami capung disebut metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna, anak-anak, itu mengalami 3 tahapan. Ketiga tahapan tersebut yaitu
telur, ya, hewan muda atau nimfa, dan hewan dewasa atau imago. Ya, jadi perubahan bentuk tubuh, ya, yang dialami capung itu disebut metamorfosis tidak sempurna. Kenapa disebut dia mengalami metamorfosis tidak sempurna? Karena dia mengalami 3 tahapan saja, ya. Mengalami 3 tahapan saja dalam daur hidupnya, yaitu mulai dari telur yang pertama, yang kedua hewan muda nimfa, dan hewan dewasa atau imago, serta dia mengalami kemiripan, ya, dari capung muda menjadi capung dewasa. Ini dia mengalami kemiripan tubuh, ya, karena mempunyai kemiripan tubuh capung muda dan capung dewasa serta mengalami 3 tahapan tersebut, telur, terus hewan muda nimfa, dan hewan dewasa imago, maka disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Paham ya? Kalau belum paham, silakan dibaca kembali, ya. Anak-anak, selain capung, ada serangga lain yang juga mengalami metamorfosis tidak sempurna. Di sini ada kecoa, ya, ada belalang, ya. Saya ulangi lagi biar kalian paham. Jadi hewan serangga itu juga mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang dimaksud metamorfosis tidak sempurna yaitu yang pertama, dia hanya mengalami 3 tahapan. Telur, nah, kecoa juga bertelur, belalang juga bertelur, ya. Setelah itu dia mengalami perubahan pada tahapan yang kedua, yaitu nimfa. Nah, nimfa belalang dan nimfa kecoa, ya, atau belalang muda atau kecoa muda. Setelah itu tahapan yang ketiga, ya, dia menjadi kecoa dewasa dan belalang dewasa. Karena hanya mengalami 3 tahapan ini serta ada tambahan, serta kemiripan antara nimfa, baik itu belalang maupun kecoa. Nimfa itu belalang muda atau kecoa muda, ini ada kemiripan dengan kecoa yang sudah dewasa atau belalang yang sudah dewasa, ya, maka itu disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Ya, itu anak-anak kaitannya dengan daur hidup capung, daur hidup kecoa dan belalang, ya, serta ciri-ciri dan pertumbuhan pada hewan serangga. Semoga kalian paham, ya, harus paham, ya. Kalau tidak paham, silakan diputar kembali video ini atau melihat bacaan pada PDF, ya. Selanjutnya, anak-anak, kita masuk ke materi PPKN. Pada materi PPKN ini kita mempelajari tentang perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Perhatikan uraian bacaan di bawah ini, anak-anak. Rehan mengajak Devi memberi makan dan membersihkan kandang hewan piaraan. Mereka saling membantu dan bekerja sama saat memberi makan dan membersihkan kandang hewan piaraannya. Rehan dan Dewi juga bekerja sama
saat membersihkan rumah. Bekerja sama antar anggota keluarga termasuk perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Ya, jadi kalau di rumah itu saling bekerja sama, ya, saling tolong menolong, ya, itu termasuk perilaku, ya, yang menunjukkan persatuan di rumah, ya, kerjasamanya di rumah, ya, saling bantu membantunya di rumah, itu adalah perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Anak-anak, berikut contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Yang pertama, saling menghormati antar anggota keluarga. Bagaimana sih cara menghormati antar anggota keluarga? Ini contoh kecilnya, ya. Mencium tangan bapak dan ibu sebelum pergi dan saat sampai di rumah, ya. Misalkan kalian mau berangkat sekolah, ini usahakan kalian pamit, mencium tangan, ya, bapak dan ibu, ya, sebelum pergi dan saat pulang dari sekolah, ya. Terus yang berikutnya, contoh menghormati antar keluarga yaitu berkata baik kepada keduanya dan tidak berbicara yang dapat menyakiti hati mereka, ya. Berbicara yang sopan dengan orang tua, tidak boleh membentak, ya. Disuruh harus manut, ya. Itu adalah bentuk, ya, kalian menghormati ayahmu atau anggota keluargamu. Yang berikutnya adalah contoh menghormati anggota keluarga adalah mendengarkan dengan baik bila mereka sedang menasehati. Misalkan kamu punya kesalahan di rumah, ya, kamu tidak boleh mempertahankan kesalahan itu, ya. Kalau kamu salah dan dinasihati orang tua, kamu harus mendengarkan. Oh, saya salah. Oh, orang tua benar menasihati saya. Itu adalah bentuk, ya, bentuk kasih sayang orang tua kepada kamu, ya. Itulah anak-anak contoh pertama yang menunjukkan persatuan di rumah. Terus yang kedua, contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah yang kedua adalah saling membantu antar anggota keluarga. Misalkan kakak, ibu repot, ya, repot ada sesuatu tidak bisa memasak, akhirnya dibantu oleh memasaknya dibantu oleh kakak. Karena kakak belum pandai memasak, kamu boleh membantu kakakmu, ya. Boleh membantu kakakmu. Itu adalah contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Terus yang kedua, yang berikutnya yaitu membantu ayah menanam tanaman di halaman rumah. Ya. Misalkan orang tuamu menanam tanaman, ya, bisa apa saja yang ditanam, ya, kamu bisa membantu anak-anak, ya, bisa membantu mengambil air, bisa membantu mengambil pupuk, ya, supaya pekerjaan ayahmu itu menjadi ringan, tidak berat. Kalau sendirian kan berat, ya. Jadi saling bantu membantu dengan anggota keluarga itu manfaatnya banyak sekali, ya. Pekerjaan akan cepat selesai, ya. Pekerjaan akan menjadi ringan, ya. Anggota keluarga menjadi rukun, ya. Terus contoh perilaku yang menunjukkan persatuan yang ketiga yaitu saling menyayangi antar anggota keluarga. Pak, contoh saling menyayangi antar anggota keluarga itu seperti apa, ya? Misalkan membantu adik belajar, misalkan kamu punya adik kesulitan dalam belajar, ya, kamu bantu, ya. Oh, begini loh, Dek, caranya. Nah, tidak boleh membiarkan, kamu harus membantu. Itu berarti kamu mempunyai sikap menyayangi, ya, antar anggota keluarga. Terus mengunjungi kakek dan nenek, ya, ini adalah bentuk kasih sayang antar anggota keluarga.
Misalnya kan ya, tidak hanya kakek dan nenek pada waktu sakit saja, pada waktu sehat juga harus dikunjungi anak-anak, baik sakit maupun sehat wajib dikunjungi. Karena apa? Karena dengan kalian mengunjungi kakek dan nenek itu kalian secara tidak langsung itu juga menunjukkan persatuan di rumah. Selanjutnya adalah menghibur kakak yang sedang bersedih. Ini adalah contoh menyayangi antar anggota keluarga anak-anak. Misalkan kakakmu sedih ya, kehilangan sesuatu ya, kamu hibur ya, Kak, jangan bersedih. Ya, nanti kalau bersedih ya, kakak akan rugi ya, akan rugi ya. Nah, kalau rugi mengakibatkan stres ya, itu nanti tidak baik untuk perkembangannya ya. Jadi seperti itu anak-anak, contoh-contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Yang pertama saling membantu antar anggota keluarga, yang kedua saling membantu antar anggota keluarga ya. Yang pertama saling menghormati antar anggota keluarga, yang kedua saling membantu antar anggota keluarga, yang ketiga adalah saling menyayangi antar anggota keluarga. Anak-anak, itulah tadi untuk pelajaran hari ini ya yang Pak Dianto sampaikan untuk bahasa Indonesia, yaitu kita mempelajari tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan hewan serangga. Hewan serangganya adalah capung, dan untuk pelajaran PPK-nya adalah perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Dari Pak Dianto cukup sekian. Semoga hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.